Nah, waktu itu Mbak Tini melakukan sholat sehari-hari ya, entah maghrib, entah duhur, entah asar, pokoknya tiap hari ada aja sholatnya. Iya. Suami tahu nggak waktu itu? Tahu. Tahu. Komentarnya gimana suami? Dia bilang sebenarnya komitmennya kita kan memang saya ingin mempelajari agamanya dia. Cuman di hari-hari kenapa kok saya melakukan itu masih sholat gitu. Terus saya bilang, ya enggak tahu, hati saya ingin sholat, saya bilang gitu. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pecinta kristologi, muslimin, muslimat rahimakumullah, dan para simpatisan Mu'alaf Center Hagia Sophia. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada seorang hamba yang akan kembali kepada fitrahnya, masuk kembali ke dalam agama Islam. Sebelah kanan saya ini Mbak Kustini Ningsih ya. Iya. Usia berapa Mbak sekarang? 37 tahun. 37. Nah, ini sebelum kita mulai seperti biasanya kita akan bertanya-tanya sedikit. Ya, bisa diceritakan Mbak Kustini Ningsih, panggilannya Mbak siapa nih? Tini aja. Mbak Tini ya, panggilannya Mbak Tini. Tinggal di mana Mbak Tini? Saya di Manuan. Di Manuan. Iya, Ini Surabaya Barat. di sebelah ini bunda ya? Iya, ibu saya. Bundanya, kemudian di sebelah kiri saya ini kakak kandung ya? Kakak kandung. Nah, Mbak Tini saat ini beragama Kristen, Protestan ya? Kristen. Di gereja mana Pak? Di gereja. Cuman saya ke gerejanya di dekat rumah. Tapi di dekat rumah ya. Bisa diceritakan untuk motivasi kenapa ingin masuk Islam, dan mungkin diceritakan dulunya apakah sejak kecil itu sudah Kristen ataukah kecilnya agamanya apa atau Islam atau apa, kemudian terus bagaimana, silahkan Mbak Tini diceritakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya lahir Islam. Ya, terus setelah saya menikah dengan beda agama, saya beralih ke Kristen dan saya sudah dibaptis beserta saya sudah menikah secara Kristen. Tapi di keseharian saya masih melaksanakan sholat, cuman saya kurang tahu ya itu diterima sama yang di atas atau enggak. Cuman untuk saat ini saya ingin benar-benar menjalani apa yang seperti saya lahir, maksudnya seperti
semula. Saya lahir Islam, saya ingin fokus di Islam lagi, kembali ke Islam. Baik. Jadi lahir Islam, kemudian menikah pada usia berapa waktu itu? 30 tahun. Menikah pada usia 30 tahun, berarti selama 30 tahun itu seorang muslimah ya? Iya. Cukup apa ya? Cukup taat, sholatnya penuh atau bolong-bolong waktu itu? Ada yang bolong. Ada yang bolong ya. Kemudian ketemu calon suami ya, pada usia berapa? 30 itu ya, atau 30 sempat itu. Atau sempat berapa? Oh, 29 tahun. Jadi berhubungan dengan calon itu 1 tahun. Kemudian ditawari untuk pindah agama. Iya. Baik. Waktu itu apa yang dipikirkan Mbak Tini ketika pindah agama menjadi seorang Kristen? Waktu itu saya melihat calon suami saya ini bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap saya, karena memang saya sayang sama dia karena itu. Makanya mungkin saya bisa setega itu mengorbankan agama saya. Nah, ini ketemunya di pekerjaan atau saat apa ini ketemu dengan calon waktu dulu itu? Teman kerja. Teman kerja, teman kerja. Kemudian karena orangnya baik gitu ya, terlihat bertanggung jawab, kemudian Mbak Tini tertarik untuk mengikuti agamanya suami. Iya. Ya. Kemudian waktu itu keluarga gimana? Keluarga Mbak Tini berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Nomor? Saya nomor 3. Nomor 3. Kalau Mas ini yang nomor berapa nih? Saya nomor 2. Nomor 2. Ada kakak lagi perempuan. Wah, baik. Jadi yang terakhir perempuan. Semuanya Muslim ya? Alhamdulillah semuanya Muslim. Alhamdulillah semuanya Muslim. Ini ada cobaan satu yang nomor 3 ini sempat ke suami. Tetapi dalam waktu itu pernikahan dengan cara Kristen ya? Kristen. Di gereja? Enggak, waktu itu di rumah makan. Cuman ada dari yang datang ke situ. Ada pendetanya datang. Dinikahkan. Nah, waktu tadi Mbak Tini sempat cerita, meskipun agamanya Kristen waktu itu ya, di istilahnya dibaptis ya, masih melakukan sholat. Iya. Gimana? Seberapa sering sholat hari-harinya? Enggak penuh sih Pak, cuman duhur, asar, maghrib itu kadang-kadang gitu. Enggak penuh, makanya sekarang saya ingin benar-benar fokus ke situ. Baik. Nah, waktu itu Mbak Tini melakukan sholat sehari-hari ya, entah maghrib, entah duhur, entah asar, pokoknya tiap hari ada aja sholatnya. Iya. Suami tahu nggak waktu itu? Tahu. Tahu. Komentarnya gimana suami? Dia bilang sebenarnya komitmennya kita kan memang saya ingin mempelajari agamanya dia. Cuman di hari-hari kenapa kok saya melakukan itu masih sholat gitu. Terus saya bilang ya enggak tahu, hati saya ingin sholat, saya bilang gitu. Terus dia bilang kalau bisa jangan, maksudnya kan kita sudah komitmen, jadi tolong dihargai itu. Oke. Jadi diminta seharusnya ya full ke Kristen, nggak usah sholat gitu ya maunya ya. Kemudian sekarang punya putra berapa Mbak? 2 yang barep nomor usia berapa? Nomor 1 7 tahun. Mau 7. Mau 7. Kemudian yang kedua 4 tahun. Laki perempuan? Laki semua. Laki semua. Jadi barep 7 tahun, yang kecil 4 tahun. Nah, ini putra-putra sudah dibaptis juga? Belum. Kebetulan belum. Cuman sekolahnya sudah di sekolah Kristen semua. Dua-duanya di sekolah Kristen? Iya. Yang satu 4 tahun itu di playgroup ya mungkin ya? Iya, TKA. TKA. Itu di sekolah Kristen dua-duanya? Iya. Anak-anak tahu nggak kalau ibunya itu sholat? Anak saya yang pertama tahu. Pertama, iya. Apa komentarnya si kecil itu? Ya bilang katanya, oh mama Islam ya. Terus saya pernah sempat tanya, kakak nggak pingin sholat? Enggak, saya Kristen. Oke, iya.
Baik, kemudian suami tahu nggak ini ketika Mbak Tini ini pengen kembali penuh menjadi seorang muslimah? Saya sempat bilang, cuman suami bilang dia nggak ngizinin. Sudah berapa lama itu Mbak Tini minta izin itu? Sebulan yang lalu. Sebulan ya? Iya. Sebulan itu? Sebulan atau 2 minggu ya, saya lupa. Karena saya sempat ngobrol serius sih sama dia. Oke. Nah, kemudian begini Mbak Tini, ada konsekuensi ya. Kalau Mbak Tini itu nanti masuk Islam full, kan ini mestinya menurut hukum Islam itu tidak boleh. Ya. Nah, sudah berpikir ke depankah untuk hubungan dengan suami, dengan anak-anak nantinya ke depan itu bagaimana? Kebetulan saya sudah tahu konsekuensinya sih. Apa misalnya? Pasti berpisah, karena kan tidak bisa satu jalan. Cuman yang saya berat ini anak-anak. Itu sih. Dan dari kedua anak itu yang dekat dengan Mbak Tini yang mana? Sebenarnya dua-dua dekat, cuman kalau masalah agama itu yang nomor 1 sudah, mungkin karena sudah besar jadi sudah bisa berargumen. Gitu. Baik. Sempat diajak sholat, kemudian dia pintar berargumen. Ya. Belum sempat diajak sholat, cuman lihat saya, terus saya cuman ngobrol aja. Apa yang disampaikan oleh putranya yang dimaksud dengan argumen tadi? Ya masalah gini, kakak kenapa nggak sholat? Nggak pingin sholat kayak mama? Gitu. Dia jawabnya gini, enggak, saya Kristen, katanya papa saya Kristen, berarti saya enggak sholat. Yang sholat mama aja, gitu. Baik. Sempat bilang gitu. Seberapa taat, seberapa sregep suami ini ke gereja? Kalau dibilang sregep ya enggak terlalu, cuman lebih sering doa di rumah sih. Apa yang diajarkan suami barangkali untuk mengajak Mbak untuk betul-betul meninggalkan sholat, kemudian beribadah sesuai dengan keyakinan suami? Apa yang pernah disampaikan? Ya, dia sering bilang mentaati firman yang sudah diberi oleh Tuhan Yesus, bilangnya gitu aja. Mentaati firman dari yang sudah diturunkan dari Tuhan Yesus. Ada firmannya gitu. Baik. Nah, selama Mbak jadi istri ya, masih sholat juga ya? Ya. Menurut Mbak Tini, Yesus Kristus itu apa dan siapa? Nabi Isa menurut saya. Nabi Isa? Iya. Tidak pernah punya keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan? Enggak. Enggak, jadi tetap meskipun sudah menikah dengan cara Kristen, tapi sholat tiap hari, dan tetap meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya, cuman tiap orang itu punya cobaan masing-masing ya. Cuman saya acungi jempol bahwa selama ini tetap berkeyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa. Itu sama memang. Kristus itu tidak menyatakan bahwa dia Tuhan gitu. Nama Yesus Kristus itu bukan Tuhan Yesus, beda. Yesus Kristus ini kalau diterjemahkan dalam Islam namanya Nabi Isa. Jadi Kristus ya, ini juga untuk umat Islam yang lain yang sempat melihat ini, bahwa Kristus itu adalah Nabi. Ya. Kemarin sempat di YouTube saya lihat ada orang Kristen, kalau umat Islam itu tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu disalib, apa artinya Kristus? Apakah kalau Yesus itu tidak disalib, apakah dia masih Isa Al-Masih? Jadi dia beranggapan bahwa Al-Masih itu ya disalib itu gitu. Nah, ini kita koreksi bahwa istilah
Kristus itu bukan crucified, ya. Kristus itu artinya bukan disalib, tapi Kristus itu artinya diurapi. Nah, yang diurapi itu ada 3. Nggih Pak Ibu nggih, kalau nggak salah nggih. Nanti tolong dikoreksi loh kalau ada masternya di sini ya. Kristus atau diurapi itu ada 3. Yang satu adalah imam besar, jadi upacara pengurapan atau diurapi itu imam besar, nabi atau raja. 3 ini. Jadi ketika seseorang diurapi atau menjadi Kristus itu tidak menjadi Tuhan, tapi menjadi nabi. Jadi orang-orang Kristen selama ini tuh mikir kalau Yesus Kristus ini nyebutnya sebenarnya Tuhan Yesus. Salah. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus Kristus itu artinya Nabi Yesus. Nabi Yesus atau Nabi Isa. Ya, artinya itu sebenarnya. Jadi umat Kristen yang barangkali sedang melihat saat ini, saya informasikan kalau Anda mengatakan Yesus Kristus itu sebenarnya Anda menyebut Yesus Nabi atau Nabi Yesus atau Rasul Yesus. Baik, Mbak Tini, ini ibunda, ya. Waktu itu kira-kira gimana Ibu waktu putrinya menikah dengan cara Kristen waktu itu gimana Ibu? Saya tidak datang. Kok tidak datang? Tapi pirsa kalau menikah. Berarti istilahnya tidak meridhoi karena tidak rawuh gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian satu lagi Mas Yuwono ya. Ya, betul. Mas Yuwono waktu itu berapa waktu ya? Berapa jeda antara pernikahan Adinda dengan Mas Yuwono tahu bahwa Adinda itu mau menikah, itu jaraknya terlalu mepet atau masih cukup waktu waktu itu Mas? Jadi ini caranya ini Saya pasangkan. awas itu, oke. Oke, waktunya waktu tidak pernah signalnya HP. saya ulangi nanti diedit ya Mas ya. Waktu Mas Yuwono tahu Adinda mau menikah dengan cara Kristen, itu waktunya mepet atau cukup panjang Mas? Awal pertemuan adik dengan suami waktu itu, Calonnya calon waktu itu. itu kami sudah mengira, saya sama ibu itu sudah menyangka kalau calonnya adik ini non muslim gitu. Jadi sempat waktu itu juga konsultasi sama beberapa sesepuh gitu yang ada di kampung dan di saudara-saudara yang lain gitu. Sempat kalau bisa kan mungkin kita merestui kalau ini calonnya adik ini bisa masuk Islam gitu. Jadi sempat ada seperti tawar menawar waktu itu. Kalau bisa menjadi seorang muslim, kita keluarga besar, saya sama ibu dan saudara-saudara yang lain, insya Allah secara itu mendukung dan merestui gitu. Tapi sampai detik terakhir waktu itu, jadi kalau saya lihat emang backgroundnya ini calonnya adik ini juga ini istilahnya kuat gitu loh. Tapi secara ini saya lihat campur juga gitu loh. Jadi ada yang muslim juga, ada yang non muslim. Oh, keluarganya dari pihak sana ada juga yang muslim? Ada yang muslim juga. Dan itu sempat datang ke rumah waktu itu. Dan seperti ini memohon kepada ibu saya waktu itu untuk merestui gitu. Meskipun secara ini beda agama nggak apa-apa menurut mereka gitu. Jadi pandangan mereka waktu itu seperti itu gitu. Cuman waktu itu kita kekeh sama ibu kalau bisa masuk ke Islam kita merestui gitu. Kalau tidak ya mau gimana lagi, kalau bisa bisa saja gitu.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu pernikahan Mbak Tini, Mas Yuwono juga hadir atau? Saya nggak hadir waktu itu. Nggak hadir. Ada keluarga yang hadir? Setahu saya nggak ada yang dari itu. Nggak ada ya? Baik, baik. Pak Ipung mau ada pertanyaan, silahkan. Kan linknya masih satu. Lanjut. Jadi kalau sudah ya kita mulai pensyahadatan dan nanti begini, sebagai informasi dulu bahwa setelah Mbak betul-betul syahadat Islam ya, kembali betul-betul full, ini hubungan suami istri ini sudah nggak halal ya Pak Ipung ya. Hubungan suami istri sudah menjadi tidak halal ya. Sebagaimana Bapak mantan pendeta, kita punya teman juga mantan pendeta yang setelah bersyahadat istrinya kan tidak mau masuk Islam, masih di Kristen. Nah ini ya kumpul, tetap kumpul satu rumah, kadang-kadang ketemu, tapi sudah tidak berhubungan lagi karena sudah tidak halal. Nah ini mulai difikirkan konsekuensi kedepannya, nanti kita bicarakan lagi termasuk dengan keluarga ya Mas ya, dengan ibu juga, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Tini bahwa kemungkinan akan terjadi perpisahan dan memang sampai di akhirat tidak akan bareng ya. Ya, kalau menurut keyakinan kita bahwa orang yang musyrik itu tidak ada ampunan ya. Orang yang musyrik ini Allah sudah nggak bisa ngampuni, dosa yang lain Allah masih bisa mengampuni, tapi kalau ketika Allah disejajarkan dengan yang lain ini sudah tidak bisa diampuni. Jadi di akhirat nanti jelas tidak akan sama-sama ya, jadi, dan pemikiran yang seperti itu memang harus difikirkan gitu, bahwa manusia ini tercipta hanya dari setetes air mani ya, air yang hina ya istilahnya gitu. Nah, jangan sampai air yang hina ini ketika menjadi makhluk itu sampai membuat kita meninggalkan Sang Maha Pencipta yang menciptakan surga, neraka dan bumi seluruhnya. Nah, jadi jalannya Mbak Tini sudah benar, nanti perlu pengertian-pengertian ya, termasuk yang tadi saya katakan, mungkin putranya diberitahu, suaminya diberitahu bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan tapi Nabi Yesus ya. Selama ini dia menganggapnya bahwa itu sebutan Kristus itu tidak untuk menjadikan dia seorang Tuhan, tapi menjadi dia seorang Nabi atau Rasul. Baik, pemirsa, Pak Ipung kalau tidak ada pertanyaan, nanya ke Pak Yuwono. Nah, monggo. Izin bertanya kepada Pak Yuwono. Ya, sebagai kakak ini harapannya bagaimana nanti ke depan? Ya, harapan saya sebagai kakak dan keluarga besar ini berharap adik kami Gusti ini bisa menjalankan syariat Islam secara langsung. Jadi bukan setengah-setengah atau apa gitu, bisa kafah masuk Islam dan tidak berpaling lagi dari Islam seperti sebelumnya. Pak Yuwono mengantarkan ke sini itu maksudnya bersedia menjadi PA beliau ya? Karena ini nanti pastinya berseteru ini yang kasihan berseteru kan pastinya. Jadi pemohon bantuan terus misalnya untuk apa, sama untuk konsultasi dengan senang hati. Kalaupun butuh bantuan secara hukum juga bisa dengan senang hati. Bantuan apapun yang lain-lain monggo, nanti kami semampu yang kami semua bisa, nanti insya Allah bisa. Kalau kami tidak mampu nanti kami sampaikan. Selagi mampu
nanti insya Allah kami perjuangkan. Baik, Mbak Kustini Ningsih, ya kita akan segera mulai karena memang sudah sering sholat, syahadatnya kan sudah hafal ya. Tapi tetap kita mulai. Baik, nanti diikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, kita doa bersama supaya Mbak Tini menjadi muslimah yang istiqomah dan diberikan jalan yang lancar. Amin. Semuanya jadi mudah, dan semoga suaminya dan anak-anaknya akhirnya nanti menjadi seorang yang muslim juga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang ada. Saksikanlah pada malam hari ini tanggal 1 Maret 2024 saudara kami Mbak Tini kembali ke pangkuanmu, memeluk agama Islam, menjadi seorang muslimah. Ya Allah, berikanlah konsisten, istiqomah kepada kami semuanya, wabil khusus Mbak Tini yang malam hari ini bersyahadat, bersaksi bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusanmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami semua bahwa yang benar itu di mata kami juga benar, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu di mata kami juga salah, sehingga kami tidak tersesat dari jalan-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami adalah keturunan yang Engkau ridhai dan sukses di dalam segala hal. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang bertakwa kepadamu. Jadikanlah keluarganya Mbak Tini dan keluarga besarnya menjadi muslim dan muslimah yang istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Demikian Mbak Tini, Bapak-bapak yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Semuanya adalah dengan tujuan baik. Sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.